Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, dengan karunia rahmat Allah, siang hari ini kembali kita hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga menjadi amal kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kariban junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Kita melanjutkan nasihat Imam Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang kata beliau, anakku, bahwa aku memiliki 400 guru, semuanya adalah Nabi. Selama aku belajar, dari semua pelajaran itu kusimpulkan menjadi 8. Sebanyak gurunya 400, kesimpulannya cuma 8. Pertama, peliharalah hati. Kedua, peliharalah lidah. Kemudian yang ketiga, peliharalah mata. Jadi jangan mata ini kita pandangkan kepada segala sesuatu dengan unsur kesengajaan kepada pandangan-pandangan yang salah. Rasulullah pernah ngelengoskan gai gaga-gaga terjingok betino. Rasulullah ngelengos. Yang namanya aurat betino itu termasuk rambut, ibu. Jadi wong lanang nyingok rambut betino berarti dia nyingok aurat. Bukan mandang betino tuh cuman mandang bentuk badannya, atau bentuk gainya cantik, mancung, kalau macam. Termasuk rambut itu adalah aurat. Bahkan ada yang berpendapat rambut ibu keleceran dijingok oleh lanang, itu pun tetap haram hukum. Jadi kalau ngunting rambut atau rambut rontok dikumpul ke ditanam, jangan keleceran, karena itu dianggap selalu membuka aurat. Termasuk memandang aurat itu memandang foto-foto yang tidak nutup aurat. Walaupun foto, cuman bedanya foto itu dengan kita siko. Apalah, dia ngawas kita, kita tak ngawas dia. Enggak lah. Bib Abu Bakar, Bib Saleh Tanggul, enggak lah, ngawasi kita. Nah, kita tak ngawasi dia. Kalau foto itu yang ada di dinding,
atau di mana bela yang dia membuka aurat, itu tetap dianggap pandangan yang haram. Pandangan ini ibu lebih bahaya dari pendengaran. Kalau pendengaran pacak hilang, pacak lupa, gancang. Tapi kalau pandangan, walaupun termakan waktu lama, dia masih tetap pacak teringat dan mempengaruhi ibadat solat kita. Apa yang kita pandang, apa yang terjengok, itu pacak terlintas di dalam solat kita, sehingga mempengaruhi ibadah kita. Tapi kalau dia hanya pandangan memandang kepada aurat yang salah, aurat yang diharamkan, beda dengan sengaja. Rasulullah ngomongan Sayyidina Ali, pandanganmu yang pertama itu adalah nikmat, yang kedua bersama syaitan. Kalau sudah maleni lain cerita. Nah, yang pandangan-pandangan tidak sepiro, pandangan-pandangan yang tidak sengaja, itu pacak ditutupi dengan ngambil wuduk. Maka ada yang ngajari kalau ngambil wuduk itu mata jangan mejem, dibuka. Jadi wong yang galak ngambil wuduk, maka dosa yang ada di matanya, yang sekitaran muka, atau Nabi lepas kalau. Karena ini tidak termasuk dosa besar. Maka itu kalau nyingok di WA, wong ngirim-ngirim foto yang tak ada benar, ya insya-Allah ibu-ibu ni tak boleh banyak yang nyekel HP ni. Bukannya ibu-ibu yang intelek. Kalau ibu-ibu intelek, masya-Allah, umuran 60 lebih baca main ke HP. Ibu-ibu ni bangsa ibu-ibu jeruk kelambu kalau. Kalaupun main HP cuman sekadar apa? Sekadar untuk hubungan anak beranak baik, tak perlu ada grupnya dah atik. Grup-grup orang tua dah atik. Jadi pandangan mata, hati-hati. Pandangkan kepada sesuatu yang manfaat. Pandangkan kepada Al-Quran. Karena memandang tulisan Arab itu, memandangnya baik dapat pahala, macanya dapat pahala, mandangnya dapat pahala. Jadi walaupun kita hafal Quran, hafal Yasin, bagusnya kalau kita maca nyingok. Jadi kita pahalanya double, pahala maca sama pahala nyingok tulisan. Kedua, memandang wajah wong tua. Yang ketiga, memandang Ka'bah. Itu pandangan yang bermanfaat. Memandang wajah orang salihin, as-salihat. Ini sekarang yang muda-muda, terutama yang pakai cadar ini, lagi sepi di Palembang ini. Lagi berangkat galau ke Jakarta sana. Karena istrinya Habib Umar bin Hafid Ubaba Nur datang. Jadi murid-muridnya ni kumpul galau di Jakarta sana. Karena ngubati kerinduan murid dengan gurunya. Lagi kami ni di Jakarta, yang rombongan-rombongan bercadar-cadar ini.
An-nazar wajhul alim ibadah. Memandang wajah wong alim dapat nilai ibadah. Memandang wajah wong tua ibadat. Kadang kita memandang wajah orang-orang alim, ulama, nimbulkan keinginan kita jadi wong baik. Kita ngawasi gai wong, misal Habib Umar datang, ya Allah Habib ini mulia nian, ya Allah aku pengenlah kakek dia herat kumpul dengan Habib ini. Aku pengenlah dia herat ke kumpul dengan kiai ku ni. Tapi tak mungkin aku nak kumpul kalau aku tak ibadat, kalau aku tak berbuat baik. Aku nak lagi maksiat, aku nak jadi orang baik. Timbul seringkali anak galak ngomong, tempat yang dapat menjadari diri kita untuk ibadat adalah hadir majlis taklim. Tidak ada tempat yang paling tenang kecuali majlis taklim. Dengar cawisan paling lemak, paling tempat untuk kita ingat akhirat. Lain dari majlis taklim, sulit untuk ingat kepada kebaikan. Memandang wajah orang-orang yang baik, kita tidak tahu ibu kapan kita mati, kapan kalau macam. Ni ada jemaah sikok yang galak duduk sebelah kiri anak ni. Subuh tadi katanya meninggal, subuh Jumat tadi. Digawak langsung habis salat Jumat ni. Asal hari itulah meninggal, hari itulah digawak. Tak nyangka wong biasa galak hadir majlis, meninggalnya hari Jumat. Nah, habis salat subuh darahnya naik, meninggal. Alhamdulillah. Kiai ustaz kadang belum tentu mati Jumat. Jadi Allah nak memuliakan kita, kita tidak tahu siapa yang dimuliakan oleh Allah. Yang jelas kita kepengen berusaha jadi wong baik. Nak jadi wong baik itu paling tidak bergaul dengan wong baik. Nak jadi wong baik bergaul dengan pacar utang, pergi ke diskotik muka aurat, tak kemungkin jadi wong baik. Nyoget-nyoget, nyanyi-nyanyi, di mana jalan baiknya? Tapi kalau kita duduk dengan wong baik, jingoklah tu. Ada nyanyi selain. Baiklah, nanti tunggu ustaz, aku nak nyanyi dulu. Baru sekarang kan? Tak mungkin. Analah ngomong, kalaupun kita tua ni nak nyanyi cuman selimut putih, lain dari situ tak usah. Lain dari selimut putih tak usah dinyanyi ke lagi. Bukan waktunya. Apalagi lah umur lah masuk isyak ni. Kalau lah umur 60 tu bu, lah isyak itu 70 lah tahajud. Jadi tak mungkin lagi nak ngancap ke subuh tu, tak mungkin. Subuh tu paling 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu subuh. Kalau 60, 70 tu isyak, tahajud. Bukan waktunya lagi nak berleha-leha. Tetapi Umar, kalau kamu duduk dengan wong baik, walaupun kamu wong jahat, dinilai wong baik. Kalau kamu wong baik, duduk dengan wong jahat, kamu jadi wong jahat. Kita tak baca apa-apa, duduk para ustazah, dianggap wong pintar. Kita baik, kita bagus, duduk dengan wong jahat, dianggap wong jahat. No, sana melo. Padahal kita tak tahu nama. Tuh. Jadi tinggal kita memandang
mana yang lemak, mana yang baik, mana yang bagus. Kalau kita salah memandang, salah yang kita jingok, salah pula, rusaklah pandangan mata kita. Karena setiap saat, setiap waktu, apapun yang kita pandang akan dipinta pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ingat, Allah bukan berbangkel, Allah cuman bertanya. Allah tidak berbangkel, Allah tu bertanya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, kira-kira nikmat yang mana lagi ya Muhammad nak kau dustai? Kurang apa aku ni? Kira-kira hidup dalil ma'i, rezeki kebutuhan dah dicukupi, apa lagi kurang? Surga lah disiap ke, pahala lah didobel ke, apa lagi kurang? Itu nikmat Allah. Keempat, peliharalah akhlak. Akhlak, kesopanan, tata tertib kehidupan. Akhlak ini ibu adalah buah daripada ilmu. Hebat apapun wong, kalau akhlaknya tidak bagus, dia tidak akan jadi mulia. Tapi walaupun orang itu hidupnya dengan kesederhanaan, tapi kalau akhlaknya bagus, dia akan menjadi terhormat dan mulia. Akhlak dengan tetangga, akhlak dengan guru, akhlak dengan kawan, akhlak dengan alam, akhlak dengan hewan, akhlak dengan tumbuh-tumbuhan, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi. Kita mempertuhankan Allah. Nah, yang Allah telah mengkaruniakan nikmat sebegitu banyak, apalah akhlak kita kepada Allah? Yang jelas, lakukan perintah, jauhi larangan. Itu adalah akhlak yang terbesar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Cara kita bertuhan, cara kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita terima kasih dengan wong ada gawe, wong ada musibah, kita tolongi. Akhlak kita dengan wong yang telah membantu kita, akhlak kita dengan tetangga, apa yang kita punya kita bantu ke. Kalau nak sedekah, rumah ni pakailah, barang yang ada pakailah. Apa yang kau perlu guna kelak, cuman balik ke barang tu. Minjem nampan, minjem bokor, balik ke. Lading hilang, ego silang. Itu bukan minjem, minda ke. Yang kelima, ini berat. Lima dan enam, lupakanlah kebaikanmu kepada orang lain. 6, ingatkan kebaikan wong dengan kau. Lupakan kebaikan kau dengan wong, ingatkan kebaikan wong dengan kau. Dengarnya lemak, sarong matakannya. Jahat wong tu nak lupa ke? Kebaikan kita nolong wong, ngolongi wong, lupa ke? Hal jazaul ihsan illal ihsan.
kebaikan akan dibalas dengan kita kalau nolong wong ibu-ibu, jangan ngarep kebaikan kita ke dengan wong itu, harapan kita wong itu nak males baik kita. Salah. Kita baik dengan wong, mungkin balasannya juga waktu di rumah sakit. Wong lain malesnya, belum tentu wong itu. Kita rumah sakit, satpam baik, dokter baik, urusan lancar. Ya Allah, lemak ni yang dokter kenal lidah, satpam kenal lidah, tapi ya Allah, lemak ni yang lancar. Di Tuhan kau lupa, kaulah nolongi si anu. Belum tentu ibu kebaikan kita dibalas oleh orang itu, belum tentu. Karena yang kita tolong itu buntu. Ya, satu. Kedua, yang kita anggap orang itu buntu, tidak mungkin pacak membalas kebaikan kita. Pacak. Mungkin dengan tenaganya, pokoknya rumah diresik kenyo, piring dicuci kenyo, baju dilepit kenyo, diterika kenyo. Yang bantuan kita ke dengan dia tidak wajar dengan bantuan yang dia buat untuk kita. Belum tentu kita nolong 10.000, dia malas 10.000, belum tentu. Kadang lebih dari bantuan itu. Kalau nak dirupakan dengan sesuatu yang kita bantu. Mana bunyi ni? Di jalan. Ui. Ya, lupakan kebaikan kita dengan wong, ingat ke kebaikan wong dengan kita. Sebagusnya ibu, kita ngenjuk, kita tak tahu siapa yang dinjuk, wong yang dinjuk tak tahu siapa yang ngenjuk. Itu paling bagus. Hari hamba Allah, tulisan amplop itu. Aku kalau nyumbang langgar tu pakai hamba Allah tu lah. Aku kalau nyumbang di langgar, tak pernah aku pakai nama aku. Aku tulis hamba Allah tu lah. Aku nak riak. Yang kau cerita ke dengan wong ni apa dia? Banyak tak ada kipas angin di majlis musola tu? Itu aku. Jadi kadang-kadang salah ucapan. Heran ibu, ngapalah segala kebaikan tu nak mesti wong tahu. Amplop telian nak tunjuk nama dia. Misal ngisi 100.000 tak pakai nama, ngapalah? Ngapalah tak usah pakai nama? 2.000 bernama. Lenny 2.000. Allah. Atau salaman pakai tisu be sudah. Kadang-kadang ni ibu wong muka, no, pakai tisu 200. Ini amplop nak sekilan 5.000 ada nama. Siapalah nunjuk aku ni yang yang main inilah yang bagus. Siapalah nunjuk ini. Bingung dia nyari. Tak tahu dia. Tak tembus. Kita juga
ngomong ke dengan wong. Nah ini duit 200. Pasing nak tunjuk dengan siapa, terserah kau. Udah. Yang wong dititip dia ni baginya 4, 50, 50, 50, 50. Dah. Yang nerima 50 ni senang bukan main. Alhamdulillah nian. Ya Allah, pacak beli beras aku ni. Pacak makan. Ngomonglah giliran di majlis. Aku syukur nian, cik. Alhamdulillah. Berapa hari ni, cik? Dak-idaknya cik anu ngulungi aku 50. Tunjuk aku duit. Alhamdulillah ya. Padahal bukan cik itu punya. Nyampe ke baik. Yang nunjuk tadi, yang 200 tadi tak tahu mana siapa. Tapi kalau kita nunjuk, tahu kita nunjuk dia, dia tahu kalau kita nunjuk dia, kita tahu kita nunjuk dia, dia tahu kita dia tahu kita nunjuk dia, dia tahu kalau itu nunjukan dari itu ada timbal balik ibu. Dia nak sedekah, oh si anu sedekah. Ya nak nunjuk apa aku ni. Dia galak nunjuk. Nah, kalimat itu bu, kalimat tidak ikhlas. Atau doanya ni ada gawe. Wong yang galak diulunginya duit tadi tak ngewangi. Oh tak tahu terima kasih ni ya. Awak galak diulungi duit, galak tunjuk makanan, galak tunjuk pakaian. Kita ada gawe ni tak ngewangi. Tak pula nak bergawaan. Ewangi be apa masak. Oh kata antanan ni. Nurun ni maknya ni kan. Oh. Mak ialah mati digeret. Maka kata Luqman Al-Hakim, lupakan kebaikan kau dengan wong, ingatkan kebaikan wong dengan kau. Pokoknya kita berbuat baik dengan wong. Pacalah Allah muka kenati wong itu nak berbuat baik dengan kita atau nak dibalas mak mana, terserah Allah. Terserah Allah. Keenam, ketujuh, ingatlah selalu bahawa kita hidup pasti bakal mati. Setiap tarikan nafas, berarti ibu-ibu, setiap nafas yang keluar itu mengurangi umur. Setiap detik waktu yang terlewat tidak akan pernah balik lagi. Maka itu dijaga nian waktu dan waktu itu, karena dia lebih berharga daripada intan berlian. Tarik nafas, metu, berarti kurang sudah jatah itu. Tiap hari kurang. Ajal sampai. Sehari ini yang anak tahu 3 meninggal. Orang tua-tua galau 70-an galau sehari ini meninggal. Ada yang punya kantin apa panti situ, Haji Hamid meninggal. Lakinya Haji apa? Haji apa? Cik Mina ya? Aminah. Nah, meninggal. Yang beliau wakaf rumah tahfidz yang Muqimus Sunnah itu dari beliau. Alhamdulillah, ratusan budak-budak panti dididiknya, dibesarkannya. Kita ni bu, kalau ibadat, kalau amal kita ni banyak, bagus, pahala tu nunggu kita. Pahala yang ada di hadirat Allah sana, kangen nak bertemu kita.
Sangkan tu kalau wong mati, wong ahli ibadat mati, minta gancang ke dikubur. Mandi ke lah aku ni, cepatlah kawaklah aku ni ngadep. Karena dia waktu nak mati tadi nyingok pahalanya lah. Ini wong terkaya di Turki bu, mati. Di Kuwait, mati. Paling kaya. Tak terti lagi emasnya, berliannya, mobilnya, pesawatnya dari emas. Mati. Cuman batu duit kok. Batu duit kok. Mesan. Lain selesai. Ingat ke kita ni bakal mati? Ingat ke kita ni bakal mati? Ingat ke kita ni bakal mati? Wong mati tu dah kata lain yang digawak kecuali amal lagi hidup. Zikir, tasbih, salawat, solat, sedekah, itulah yang digawak. Kalau rumah ni digawak, alak besar lubang kubur. Mobil digawak, baju gawak kalau alak besar gerobok bawah tu. Sepatu, cenela, bedeng, ada 10 bedeng. Tapi jadikan segalanya itu, kalau kita ingat mati, neken maksiat, naikkan ibadat. Malas ibadat, ingat mati jadi rajin. Ingatkan mati, agak kita lah nguling. Oh cepatlah kamu ni gawak aku ni, cepatlah ke kuburan, gancanglah. Dia lah nyingok pahalanya. No, tembeng ke. No, ji Tuhan, uji malaikat, rumah kau di surga. Oh, bidadari lah nunggu. No, kinten berlian sambut permata. Hebat, buah-buahan. Punya siapa? Punya kau je malaikat. Tak pacak jengok itu mendak mati. Mana ibu kepengen cepat jengok? Matilah sore. Iya. Pokoknya beramal. Berbuat. Sakit tidak menghalangi. Sakit tu anggota badan, mulut tidak. Waktu kita nak mati lah, kata rejat lagi, koyo metu dewe. Nah, tak rejat. Cuma ada sikok yang pacak bergerak. Lidah nyebut nama Allah, lain tak acak lagi. Allah. Lidah tak baca, lain bergerak. Tak acak. Allah. La ilaha illallah. Mana ada hurufnya pakai lidah? La ilaha illallah. Mana ada pakai lidah? Kalau Muhammadur Rasulullah pakai lidah, pakai bibir. Katik rejat lagi. Maka kalau kita jengok nak mati, iya, suara katik. Nah, main dia dah. Tak. Ibu perhati ke nak mati? Tak perlu nak pakai suara. Main ke lidah. Bis jalan. Cuman nak biasa jemput ni. Mana nak nunggu mati be. Lagi aku mati be nyebut dah acak. Kebiasaan kita tu lah. Kebiasaan kita hidup jadi dia.
Biasaan kita judi anyainya segala macam dah. Tak guna, tak manfaat. Pegel kalau dah badannya kalau tak ngomong ibu. Sakit, gerahamnya sakit, baunya sakit, mendak ngomong ibu. Mensari tak ngomong ibu, sakit kalau awaknya. Malah ngomong ibu, hebat. Seolah-olah dia dewek yang terbagus di dunia ni. Dia dewek yang terbersih di pucuk dunia ni. Padahal kalau Allah bukakan aib dirinya, kejahatan orang di dunia ni dia galau punya. Tapi dengan dia mulutnya bagus, ngomongi orang terus, seolah-olah diri dia tak katik salah. Allah yahfad. Maka orang zaman dulu rapi, bagus. Orang zaman dulu ibu, jilbab ini, ibu-ibu pakai jilbab ini baru berapa tahun. Orang-orang betina berjilbab ni berapa tahun lah? Baru 10 tahunan inilah mungkin. Cak kerap nen berjilbab kalau. Tengok foto orang tua-tua gitu. Mana ada jilbab? Bahkan pakai baju pakai jenelo ni. Ada yang pakai jenelo. Belahan ini lagi kejingoan. Pakai peniti. Ini berlian ibu peniti. Emas. Perak disepu. Tidak. Baru inilah pakai jilbab. Terakhir-terakhir inilah baru diarahkan ibu-ibu betina pakai cadar. Bagus. Tapi apa salah orang zaman dulu tidak. Karena orang zaman dulu betinanya alep. Ngingok orang lagi selobidi. Jadi kalau dia tidak berjilbab cuma tengah rumah yang ngingok paling dulunya lakinya, bapaknya, umaknya. Jarang betul rumah, jarang. Bunting tak keluruan, beranak tak keluruan. Beranak dukun datang. Batik suntik, cacar suntik. Budak kali kata rabun. Cak ini dikit metuam makan dogan. Mana ada ke bak-bak metu? Sangkan zaman dulu tak pulak dikuat ke berjilbab. Karena betinanya alep. Zaman ini lah berjilbab, maki sepanjin, nyoget pucuk panggung, tak tahu laki wong. Tidak sesuai PL dengan pakaian. Nah, tu sangkannya. Zaman dulu saro. Sampai orang ngomong, kalau kamu nak nyari bini, carilah betina yang mandi tak kedengeran. Mana je kuat cek nyari. Rupanya carilah bini yang betina mandi jam 4 fajar. Bangun dia jam 4, masak banyu, ngewangi umaknya, solat subuh. Kalau macam dicari betina yang mak itu, mak ini, abah, ini duit, aku nak metu. Abah beli nasi Uji laki jangan dek. Ngapu nak ngelarang aku? Bukan aku ni kemana-mana ke bak-bak. Aku ni hanui. Nah, dah je laki daripada beramuk bertempur. Lajulah. Jadi ngizin ke tu, ngizin ke dalam hati. Zaman dulu tak ngawak ke sangke abahnya, nganter maru lawang, ngendong budak. Abah pergi dulu, Pak. Ya, hati-hati bayang. Waalaikumsalam. Dah, nganter maru lawang. Yang anak tadi tidur ke jeruyunan, yang dia je tadi nyuci, ngendem baju cucian, pegorengan, kelar galau.
Anak 7 tidak sarung. Tak ada bertangisan. Susun celana disantang tu. Yang mana ni pampas pampers. Sebiji lagi sarung tengok celana budak disatang, tengoklah. Sebiji lagi sarung. Kalau dulu gemeritip celana budak. Kas koyo sirami, esis ke. Dengar lagi koyo mesing, gesurkan sikil. Esis ke pulau. Ini pampers tu sikok 10,000. Berapa? 2. Nah, ya biar 2,000 man sehari 5 ikut. Nah, yang ke-8, hendaklah dia yang mengingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada dimanapun dianya berada. Jadi di mana be kita ada, Allah ada. Sehingga kalau meyakini Allah tu ada, senantiasa memperhati ke kita, dengar ucapan kita, nyingok gawe kita, nyatet yang kita gawe ke, insya-Allah timbul kehati-hatian. Inilah 8 pesan Imam Luqmanul Hakim kepada anaknya. InsyaAllah baca kita amal ke. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'malu bi kitabik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyika rasulik wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ila yaumil liqa'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah